Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ikon-ikon yang sering digunakan pada Microsoft Word. Sebelumnya saya buka dulu Microsoft Word. Oke. Di bagian paling kiri di sini ada grup clipboard yang mana isinya yaitu paste, kemudian ikon card, kemudian ikon copy, dan ikon format painter. Nah, bagaimana penerapannya? Sebelumnya kita harus menambahkan teks dulu ya. Kita tambahkan teks sedikit. Nah, di sini kita akan jadikan bahan teks ini untuk mengenali fungsi dari ikon-ikon yang ada di grup clipboard ini. Nah, yang pertama yaitu kita akan berkenalan dengan fungsi copy. Ini ya, fungsi copy ini tidak aktif karena teks yang mau kita copy masih belum diblok. Nah, syaratnya kita harus blok dulu ya. Kita blok. Nah, berikutnya karena fungsi dari copy ini yaitu menduplikasi atau menyalin objek ke dalam clipboard, kita akan menyalin. Jadi di sini yang awalnya ada 1, kita copy. Kemudian setelah kita copy, kita klik kursornya di luar. Ini ya, kita hilangkan blokannya. Kita enter aja deh biar kursornya ke bawah. Kemudian kita paste. Apa sih paste? Ini paste ya. Paste ini fungsinya yaitu menempelkan objek yang sudah disalin atau di copy tadi. Nah, mari kita terapkan. Kita klik pada paste. Nah, selesai sudah. Di sini sudah ada 2 teks yang mana tadi awalnya 1, setelah kita terapkan fungsi copy dan paste, di sini sudah ada 2. Oke, kita ulang lagi ya. Kita klik paste. Nah, di sini sudah ada 3. Kalau kita mau menggandakan tulisan yang sama menjadi beberapa, kita cukup menekan copy 1 kali dan menekan paste berkali-kali seberapa banyak kita mau menggandakan. Nah, seperti yang tadi ini sudah saya tekan paste lagi, kemudian saya coba paste lagi, nanti juga akan seperti itu. Tulisannya akan sama dengan yang awal tadi kita copy. Kemudian berikutnya yaitu fungsi dari ikon cut yang paling atas ini ya. Sama juga, dia tidak akan aktif kalau tulisan yang mau kita pindahkan, yang mana fungsi cut itu yaitu memindahkan, memotong atau memindahkan tulisan ke tempat lain. Misalkan yang ini ya, saya kasih warna beda aja deh. Saya kasih warna, nah biar beda dengan yang lain. Yang awalnya merah ini ada di atas, ini saya blok dulu, kemudian mau saya pindahkan menggunakan fungsi ikon cut. Nah, ini setelah saya blok, saya klik ikon cut. Nah, hilang dia. Dia sudah hilang karena sudah kita potong. Nah, sekarang mari kita cari tempat di mana mau menempatkan tulisan yang hilang tadi. Kita klik di bagian akhir ini ya. Kemudian kita tekan ikon paste juga untuk menerapkannya. Ya, kita tekan paste. Oke, jadi yang awalnya tadi warna merah ini ada di paling atas, sekarang dia berpindah ke paling bawah. Karena kita sudah menerapkan fungsi ikon cut yang ada di Microsoft Word ini. Jadi dia berpindah ke bawah. Oke, berikutnya kita akan berkenalan dengan ikon yang terakhir yang ada di grup clipboard ini, yaitu ikon format painter. Apa sih format painter ini fungsinya? Fungsi format painter ini yaitu kita bisa menggunakannya untuk meniru atau menyalin format halaman dan menggunakannya di halaman lain. Nah, seperti ini ya. Misalkan ini yang terakhir ini teksnya kan sudah warna merah. Saya mau membuat teks yang kedua ini juga berwarna merah. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan fungsi dari ikon format painter. Nah, caranya kita klik dulu di sini, kemudian kita klik format painter. Nah, dia akan berwarna kuning seperti itu. Kemudian kita akan terapkan di tulisan yang kedua. Jadi untuk menerapkannya ini sudah muncul kuas ya. Kita klik dan tarik seperti ini. Nah, dia akan meniru warna yang ada di tulisan terakhir ini, jadi merah juga seperti itu ya. Berikutnya kita akan melanjutkan pada ribbon group font. Yang pertama, kita akan
berkenalan dengan fungsi yang ada di kotak paling atas ini. Ini namanya ikon font, yang mana di bagian kotak ini kita bisa memilih bentuk-bentuk tulisan. Font itu tulisan ya. Kita bisa memilih bentuk tulisan seperti apa nantinya. Saya contohkan pada tulisan yang pertama, saya blok dulu seperti ini. Kemudian saya akan ganti bentuk tulisannya dengan cara klik pada ikon ini. Maka di sini kita bisa memilih macam-macam bentuk tulisan yang kita suka. Ya, kita bisa scroll ke bawah sampai kita menemukan bentuk tulisan yang kita inginkan. Kita cari-cari sampai ketemu. Nah, kalau sudah ada yang cocok, misalkan ini ya cocok sekali sama saya, kita klik, maka tulisan yang awalnya seperti ini akan berubah bentuknya jadi seperti ini. Oke. Kemudian ikon yang kedua yaitu font size. Font size itu ukuran dari font. Nah, cara menerapkannya kita juga harus blok dulu tulisan yang mau kita rubah. Font size itu fungsinya untuk merubah besar kecilnya tulisan, jadi kita blok dulu ini. Seperti ini kita blok. Kemudian kita beralih ke ikon font size ini, kita klik di segitiga kecilnya juga ya. Kita klik. Nah, kita bisa memilih angka berapa besar kecilnya tulisan yang kita inginkan. Misalkan kalau kita memilihnya tambah besar, maka tulisannya juga akan ikut membesar. Kalau kita memilihnya tambah ke atas, maka tulisannya akan tambah kecil, seperti itu. Misalkan saya pilih ukuran 20. Saya klik, maka dia akan jadi besar sebesar ukuran 20 poin. Yang selanjutnya yaitu cengkes. Nah, cengkes ini fungsinya untuk mengubah penggunaan huruf kapital pada teks yang dipilih. Kita praktekkan pada tulisan yang kedua saja ya, biar tidak di atas terus. Kita praktekkan pada tulisan yang kedua. Kita blok dulu seperti ini. Kemudian kita pilih ikon cengkes. Nah, kalau kita klik di situ akan muncul beberapa pilihan. Yang pertama, sentence case. Sentence case ini fungsinya yaitu membuat huruf kapital di awal saja. Seperti ini, S-nya sudah besar. Ini ada contohnya seperti ini. Jadi huruf kapitalnya hanya di awal saja. Mari kita lihat, kita klik. Nah, maka yang C awalnya tadi besar, dia jadi kecil. Tapi G tetap jadi besar karena dia hanya di awal yang besar. Kemudian kita klik lagi. Kita pilih yang kedua, lowercase. Lowercase ini mengubah semua tulisan jadi huruf kecil. Mari kita praktekkan. Saya klik ya. Maka G yang awalnya besar tadi kapital sekarang sudah jadi G huruf kecil. Kemudian kita lanjutkan, kita klik lagi. Di sini ada uppercase. Uppercase ini mengubah semua tulisan menjadi huruf kapital. Mari kita praktekkan. Saya klik ya. Nah, dia yang awalnya tadi hurufnya kecil semua sekarang sudah jadi huruf kapital semua. Jadi kita tidak perlu mengetik lagi untuk membuat, misalkan kita terlanjur ngetik besar semua dan ternyata mau dikecilkan niat kita. Nah, tinggal kita rubah menggunakan cengkes. Oke, selanjutnya kita klik lagi, masih ada pilihan. Di sini ada capital H word. Nah, fungsinya yaitu membuat huruf kapital di masing-masing awal kata. Oke, mari kita praktekkan. Saya klik ya. Oke, yang tadinya semua huruf menjadi kapital, sekarang hanya awal kata saja yang menjadi kapital. Grup, G-nya yang besar, kapital, clipboard, C-nya yang besar. Berikutnya kita akan berkenalan dengan ikon clear all formatting, yang mana fungsinya yaitu menghapus atau memformat pengaturan yang telah diterapkan pada sebuah teks. Kita contohkan ya, kita contohkan pada teks yang terakhir, kita blok dulu. Kemudian kita klik pada ikon clear all formatting. Apa yang terjadi? Nah, dia akan menghapus format pewarnaan tulisannya. Jadi yang awalnya ada warna merahnya sekarang hilang, jadi kembali ke warna hitam seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan ke ikon berikutnya yaitu ikon bold.
ikon yang berfungsi untuk menebalkan tulisan. Di sini saya terapkan pada tulisan yang terakhir juga, tapi satu kata saja, yang katanya grup. Seperti ini saya blok, kemudian saya tekan ikon bold. Ikon bold itu ini ya, ditandai dengan B. Saya klik. Nah, maka di sini akan berubah jadi tebal. Yang satunya masih tipis. Seperti itu. Dan berikutnya kita berkenalan dengan yang ada di sampingnya. Jangan lupa kita blok dulu kata yang mau kita rubah. Kemudian kita klik pada ikon I. Ikon I ini adalah italic. Fungsinya untuk memiringkan tulisan. Mari kita klik. Nah, seperti itu. Jadi tulisannya yang awalnya tegak sekarang jadi agak miring dikit. Berikutnya ini saya terapkan pada ini ya. Saya blok di clipboardnya. Kita berkenalan dengan yang ada di sampingnya I yang tadi, yaitu U. U ini namanya underline, yang mana fungsinya yaitu memberi garis bawah pada kata yang terseleksi. Mari kita terapkan. Saya klik pada bagian U, maka dia akan muncul garis bawah. Di sini ditandai dengan warna kuning ya. Warna kuning 2, I dan U, jadi dia jadi miring dan bergaris bawah. Kalau saya klik di kata grup, nah dia warna kuningnya pindah ke B, I dan U-nya tidak aktif karena dia tidak menggunakan miringnya dan tidak menggunakan garis bawahnya, hanya menggunakan tebalnya saja. Berikutnya kita akan berkenalan dengan ikon text effect. Apa sih fungsi dari text effect ini? Text effect ini fungsinya yaitu membuat berbagai efek. Mari kita terapkan pada teks yang ketiga ya. Kita blok dulu teks yang ketiga. Kemudian kita klik pada ikon text effect, yaitu ada di sini ya. Mari kita klik. Wah, ternyata banyak pilihan yang bisa kita gunakan dari text effect ini ya. Caranya tinggal klik aja, yang mana yang cocok kita klik aja. Oke, yang ini deh. Saya klik ya, 1, 2, 3. Oke, jadi yang awalnya tadi hitam sekarang jadi bergaya. Oke, kita lanjutkan, tinggal 2 lagi ikon yang ada di grup font ini, yaitu ikon text highlight dengan ikon font color. Untuk bagian text highlight ini saya terapkan pada kata grup. Apa sih fungsi dari text highlight? Fungsinya membuat semacam efek stabilo. Jadi ada yang tahu stabilo kan ya? Tahulah, masa nggak tahu. Mari kita klik setelah di box seperti ini. Mari kita klik ikon text highlight-nya, yaitu di sini ya. Kita bisa klik segitiga kecilnya untuk memilih warnanya, warna apa yang kita inginkan. Oke, saya pilih warna merah aja deh. Seperti ini, jadi dia ada efek stabilonya. Oke, yang terakhir kita akan berkenalan dengan font color. Yang mana fungsi dari ikon font color ini, ya namanya aja color, jadi memberi warna pada font, memberi warna pada tulisan. Saya terapkan pada kata clipboard yang ini ya, blok dulu, kemudian saya pilih di segitiga kecilnya juga ya untuk memilih warna yang lain. Klik di segitiga kecilnya, kalau sudah cocok dengan merah ya itu tinggal klik aja di sini, dia akan tulisannya di merah. Tapi saya mau warna lain deh, klik di segitiga kecilnya, kita cari warna-warna yang menawan, biru misalkan ya. Oke, saya pilih biru, kemudian saya klik, maka dia akan jadi biru seperti itu. Oke, berikutnya kita akan beralih pada kotak ribbon grup paragraf. Untuk menerapkan dan mencontohkan ikon yang ada pada kotak paragraf ini, saya membuat kalimat dulu ya, beberapa kalimat. Tapi di sini saya tidak mau mengetik lama-lama, saya mau menggunakan rumus saja deh. Saya menggunakan rumus sama dengan RAND buka kurung. Saya mau membuat 4 kalimat yang mana nanti akan digunakan untuk perataan yang ada 4, kemudian tutup kurung dan enter. Maka di sini akan tersedia 4 paragraf, 4 kalimat ya, 1, 2, 3, 4. Sebelum ke perataan, kita akan berkenalan dengan ikon bullets. Ikon bullets itu apa sih? Bullets itu fungsinya untuk menambahkan bullet dan berbagai tanda lainnya.
Oke, mari deh kita contohkan. Kita contohkan di sini ya, pada teks yang ini saja ya. Pada tulisan ini deh yang warna merah ini. Kita klik dulu di sini. Karena bulletsnya mau kita tempatkan di sini, jadi kita klik di sini. Berikutnya kita mengarahkan kursor ke ikon bullet, yaitu di sini, ini dia. Kita klik di segitiga kecilnya untuk memilih macam-macam bulletnya. Kita klik. Nah, ini dia, kita bisa pilih misalkan kotak. Oh, kok kotak bulat ya? Buletan hitam atau bulat yang dalamnya kosong atau kotak hitam atau seperti ini dan seperti ini, bisa kita pilih salah satunya. Mari kita coba. Saya pilih yang ini ya. Kita klik. Oke, maka dia akan warnanya ikut dengan warna font dari tulisan sebelumnya. Jadi dia karena yang awal warna merah, dia juga ikut menjadi warna merah. Oke, berikutnya kita akan berkenalan dengan numbering. Numbering ini fungsinya untuk menambahkan penomoran urut secara otomatis. Oke, saya terapkan di bawahnya deh yang ini ya. Saya klik dulu di sini. Kemudian untuk numbering itu ikonnya ada di sebelahnya bullet yang tadi. Ini dia. Nah, sama juga untuk memilih yang lain, macam-macam yang lainnya. Bentuk-bentuknya kita klik di segitiga kecilnya. Nah, di sini kita bisa memilih angka ataupun huruf. Misalkan seperti ini, A-nya dalam kurung, kemudian A kapital, kemudian angka Romawi, seperti itu bisa kita pilih. Misalkan saya pilih yang angka, kemudian buka kurung, tutup kurung ya, angka, kemudian tutup kurung, saya klik. Untuk menerapkannya tinggal diklik aja, klik. Maka dia akan jadi seperti ini, agak berjarak langsung otomatis. Nah, bagaimana cara membuat nomor otomatisnya? Kita klik di teks terakhir dari kalimat itu. Nah, di sini ya, ini yang terakhir di sini. Kemudian kita tekan enter untuk menambah otomatisnya. Nah, akan bertambah nomor 2 secara otomatis tanpa kita ketik angka 2-nya. Oke, misalkan kita tulis di sini salin saya. Kemudian ketika saya enter lagi, dia akan membuat angka 3 secara otomatis dan seterusnya. Berikutnya kita akan berkenalan dengan ikon decrease indent, yang mana fungsi dari ikon ini yaitu untuk menggeser paragraf ke bagian kiri. Contohnya seperti apa? Mari kita contohkan. Saya contohkan pada kalimat yang ini ya, pada tulisan yang ini. Saya klik di sini. Kemudian ikon dari decrease indent itu yang ini dia. Ada panah ke arah kiri. Kita klik. Maka dia akan bergeser ke kiri. Kenapa yang bawah juga ikut? Karena dia satu kesatuan menggunakan numbering tadi. Jadi dia pastinya ikut ke situ. Oke. Dan berikutnya kita akan melanjutkan pada ikon increase indent. Ini kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi ke kiri, kalau sekarang ke kanan. Mari kita contohkan. Ini ya, di sini ada panah ke kanan. Mari kita klik. Kita klik lagi. Kita klik lagi. Dia akan berpindah seperti itu. Berikutnya kita akan berkenalan dengan ikon short. Short ini fungsinya untuk mengurutkan data dalam kolom-kolom tabel berdasarkan kriteria tertentu. Oke, saya contohkan dulu buat tabel ya, satu kolom aja, satu kolom seperti ini. Kemudian saya akan tulis acak angka 1, 3, 2, 4, 5. Nah, ini kan nggak berurutan nih. Satu seharusnya satu, setelah satu kan 2. Saya akan urutkan menggunakan ikon short tadi. Pertama kita blok dulu, kita kembali ke home karena shortnya ada di menu home. Kemudian kita klik short. Nah, di sini akan ada pilihan yang mau kita short itu kolom 1 karena hanya satu kolomnya ya. Yang ini sudah kita blok ini. Kemudian tipenya nomor. Kemudian mau mengurutkannya
descending, jadi dari yang terkecil ke terbesar. Tinggal kita klik tombol OK. Nah, maka dia akan berurutan dari yang terkecil ke besar ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Dia sudah berurutan. Kita akan berkenalan dengan ikon show height. Apa sih fungsi ikon show height ini? Yaitu mengaktifkan dan menonaktifkan karakter tersembunyi. Seperti penanda, ini penanda ya, penanda paragraf, penanda tab, penanda enter. Jadi seperti apa tandanya kalau di enter, seperti apa tandanya kalau di tab, begitu. Kita tinggal lihat aja seperti apa jadinya nanti. Mari kita klik pada ikon show height. Ini ya, kita klik. Nah, dia akan ada tanda di sini. Ini kalau tandanya P terbalik seperti ini enter. Ini kalau panah gini tandanya menggunakan tab. Kalau spasi tandanya menggunakan titik seperti ini. Nah, dia tampil, tanda-tanda ini tampil karena dia dalam status show. Jadi menampilkan tanda. Kalau kita mau menghilangkan, jadi kita hide aja, kita hide. Kita buang tanda kuningnya ini, kita hilangkan. Kita klik sekali, maka tandanya juga akan hilang seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan berkenalan dengan ikon aligen. Nah, ini masuk ke perataan ya. Kita praktekkan dengan kalimat yang sudah tadi saya buat. Pertama, aligen left. Itu fungsinya untuk mengubah format tulisan menjadi rata kiri. Sebenarnya tulisan yang kita buat di awal tadi sudah rata kiri ya. Mari kita lihat. Ini yang pertama nih. Ini ketika kita klik, perataan aligen left itu ada di sini nih. Kita klik, nah dia muncul tulisan aligen text left. Jadi dia sudah berada di posisi rata kiri. Oke, berikutnya kita ke aligen center. Aligen center ini fungsinya yaitu membuat tulisan rata di bagian tengah. Oke, mari kita praktikkan ke kalimat yang kedua. Kita blok dulu ya biar ini. Nah, seperti ini biar terlihat nanti. Sekarang kan posisinya rata kiri nih, ada di kiri ratanya, di kanan masih ada acak-acakan. Mari kita rata tengahkan ya, karena kita sekarang ada di ikon rata tengah, namanya ikon center. Kita klik di ikon center nih, tulisannya muncul center. Kita klik, nah maka dia akan rata di bagian tengah. Yang paling atas karena panjang dia agak mentok ke pinggir. Yang kedua agak berkurang, yang ketiga tambah sedikit, yang terakhir karena tulisannya pendek dia ada di tengah seperti ini. Begitu. Kemudian berikutnya kita akan berkenalan dengan aligen right, yaitu perataan kanan. Oke, kita terapkan pada kalimat yang ketiga. Kita blok dulu ya biar terlihat. Nah, ini dia masih rata kiri, ada di kiri ratanya ini ya, di bagian kiri. Kita rubah ke bagian kanan. Caranya sama dengan yang tadi, tinggal kita klik aja di aligen right. Ini dia ada di sini. Kita klik. Oke. Dia akan menjadi rata di bagian kanan seperti ini. Dan berikutnya kita akan berkenalan dengan aligen justify, yaitu perataannya di kanan rata, di kiri juga rata. Gimana sih caranya? Sama, kita blok aja dulu biar terlihat. Ini kan terlihat rata nih. Yang ini masih ada yang maju ke dalam, tidak rata semuanya. Caranya kita klik yang perataan terakhir, yaitu di sini nih, justify. Kita klik. Nah, dia akan rapi di bagian kanan juga dan rapi di bagian kiri. Kemudian berikutnya kita akan berkenalan dengan line and paragraph. Line and paragraph ini fungsinya yaitu untuk mengatur dan menyesuaikan jarak antar baris. Saya terapkan pada kalimat yang pertama ya, saya blok dulu biar terlihat seperti ini. Kemudian kita klik pada ikon line and paragraph. Kita klik. Di sini kita bisa memilih mau berapa spasi tulisan kita. Kalau yang ini awal ini sudah tercentang di 1,15.
Kalau kita tambah, dia akan jaraknya lebih lebar. Tambah lagi, akan lebih lebar. Tambah lagi, akan lebih lebar. Kalau kita ke atas, 1. Sekarang saya contohkan di 2 aja ya, biar agak renggang. Saya klik di angka 2. Oke, jadi yang awalnya seperti ini jaraknya agak kecil-kecil, agak rapat. Sekarang sudah jaraknya seperti ini. Sudah agak lebar jaraknya. Oke, berikutnya kita lanjutkan pada bagian icon shading. Icon shading ini fungsinya untuk mengubah warna latar belakang teks. Nah, saya terapkan aja langsung sama ini ya. Ini saya blok biar terlihat juga. Kemudian kita klik pada icon shading di segitiga kecilnya ya, biar kita bisa memilih warna. Kita klik. Kemudian, nah, kemanapun kursor kita arahkan, ke situ juga ikut berubah warna dari background tulisannya. Bukan tulisannya yang berubah ya, tapi background belakangnya seperti ini. Oke, saya pilih warna kuning, saya klik, dan begitu hasilnya. Kemudian yang terakhir, border. Fungsi border itu yaitu menambahkan garis tepi atau border pada teks yang telah dipilih. Oke, teks yang telah dipilih kita klik dulu, kita blok seperti ini, kita pilih yang awal juga ya. Kemudian kita pilih border. Ini ya, border. Kita pilih di segitiga kecilnya untuk memilih bordernya seperti apa. Kalau bottom border ini hanya di bawahnya, bawah tulisan saja ada garisnya. Kalau yang top border paling atas saja ada garisnya. Kalau left border paling kiri saja ada garisnya. Right border di kanan saja. Kalau no border ya nggak ada garis. Nah, kita akan memilih all border. Kalau outside border berarti nanti hanya kotak ya, jadinya kotak. Sebenarnya all border ini kalau kita terapkan di teks seperti ini, dia juga akan hanya menjadi kotak. Kita klik ya all border. Dia akan jadi kotak, membuat kotak pada sebuah teks yang kita pilih seperti itu. Oke, berikutnya ternyata masih ada satu lagi di bagian pinggir kanan ini, yaitu pada kotak group editing. Ada 3 ikon di sini yang bisa kita pelajari, yaitu ikon find. Ikon find ini fungsinya mencari dan menemukan kata tertentu dalam dokumen. Oke, mari kita praktekkan. Saya klik ya, find. Oh, dia munculnya di sini. Setelah kita klik di sana, munculnya di bagian sini. Oke, kita mau mencari tulisan apa? Kata apa yang mau kita cari dalam lembar kerja ini? Misalkan dokumen. Nah, maka dia akan muncul di sini di mana sih letak dokumen itu tulisannya. Oke, dan dalam lembar kerja juga sudah dikasih tanda ini loh, tulisan dokumen ini dan seterusnya. Oke, kita tutup. Berikutnya kita akan berkenalan dengan ikon replace. Ikon replace ini fungsinya yaitu menemukan kata tertentu kemudian menggantinya dengan kata lain. Oke, kita klik pada ikon replace dan dia muncul jendela seperti ini. Kemudian kita akan mengganti tulisan dokumen. Nah, ini ya sudah ada di sini aja. Dokumennya kita ganti menjadi dokumen, kita ganti dia ke bahasa Indonesia. D-O-K-U-M-E-N, dokumen. Nah, mari kita replace. Di sini replace-nya menggantinya ada 2 pilihan ya, replace saja atau replace all. Kalau replace saja ini hanya mengganti satu saja. Kalau replace all mengganti semua yang katanya dokumen akan berubah menjadi dokumen. Saya akan merubah semua saja deh, replace all. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa kata dokumen itu ada 9 yang sudah tergantikan. Oke aja, oke. Close ya, close. Dan seperti itu. Oke, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan terkait pengenalan ikon yang ada di tab menu home.
yang tersedia di kotak ribbon clipboard, kemudian kotak ribbon grup font dan grup paragraf, kemudian terakhir grup editing. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.